Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ruswandi dari mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pasundan. Pada hari ini tanggal 6 Oktober 2022 akan melakukan video pembelajaran tentang PPKN atau Pendidikan Pancasila pada jam 13.15. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyimak. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak sekalian. Sore. Pada hari ini kalian berbahagia? Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan pada kali ini. Oh iya, yang nggak hadir ada ya? Yang nggak hadir? Ada. Ini ya catatannya ya. Ya baik, mudah-mudahan yang tidak hadir pada pertemuan nanti bisa bersama-sama belajar kembali dengan kita semua. Yang sakit semoga sehat, yang malas semoga menjadi rajin. Amin. Amin ya Allah ya Allah. Amin. Baik, untuk memulai, sebelum memulai ya, bukan memulai, kita baca doa bersama dulu. Silakan yang memimpin siapa? Mari teman-teman, sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Barakatul Quran Al-Fatihah. Dilanjut seperti biasa, kita membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Untuk selanjutnya seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib ya. Tujuan pembelajaran materi Undang-Undang Dasar 1945. Kelas 10 SMK yang Negeri 1 Cibinong. Peserta didik dapat menganalisis norma dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai peserta didik maupun sebagai warga masyarakat. Kalau ngomongin tentang semangat belajar, sebenarnya kalau dalam bahasa psikologi kita tuh lagi ngomongin tentang konsep motivasi. Jadi di video ini gue bakal ngebahas tentang gimana sih caranya biar lo bisa semangat atau termotivasi untuk belajar. Ya, baik. Jadi pada intinya ya, belajar itu motivasinya itu ada dua. Karena takut menderita, kalau lama kurang itu belajar sih miskin ya. Silakan dibuat kelompoknya dulu. Laki semua. Ya, laki-laki. Yang adalah menyebutkan apa yang Bapak katakan, bukan menjawab. Ya, siap fokus? Siap. Ulang satu kali lagi. Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Pakai telur. Pakai telur. Berapa telur yang Bapak sebutkan? Iya, baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian. Ya, baik, ulang. Korban yang kesalahannya oleh beberapa pihak ya, tidak harus berper aja karena di sana juga ada kesalahan prosedur ya. Jadi norma itu kenapa kita perlu pahami
Ya silakan nanti kalian diskusikan. Jangan sampai itu akibat norma-norma yang dilanggar itu terjadinya seperti itu. Jadi kalian ini silakan diskusikan nanti, catat dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri, Rindi Sukmalara, Meli, Respia, dan Septiani Wondasari. Saya di sini akan mempresentasikan macam-macam tentang norma-norma. Yang dimaksud dengan norma adalah pedoman yang dapat membentuk sebuah kebiasaan dalam masyarakat. Norma sendiri merupakan aturan dan pedoman sosial yang berlaku dalam sebuah lingkungan. Pedoman norma setara dengan nilai dan moral dalam masyarakat. Yang kedua yaitu macam-macam norma. Pertama, norma dibagi menjadi 4 bagian, yaitu norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Oke, saya di sini akan menerangkan tentang norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan yang berasal dari hati nurani yang mengatur tingkah laku yang baik dan buruk. Oleh karena itu, norma kesusilaan ini sebenarnya tidak memiliki aturan tertulis. Contohnya, perilaku yang termasuk norma kesusilaan adalah menghormati sesama manusia, membantu orang lain, selalu jujur baik dalam perkataan maupun perbuatan, meminta maaf kalau membuat kesalahan. Perkenalkan, nama saya Ristinawati. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Ristinawati, itu saya sendiri, Amna Sabrina, Tanta Nur Ayani, Saripah, juga Siti Nur Anissa. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang norma. Yang pertama, yang dimaksud dengan norma adalah berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang dalam masyarakat. Norma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan. Saya perwakilan dari kelompok 1. Oke, pertama-tama saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu apa yang dimaksud dengan norma. Yang dimaksud dengan norma adalah, itu dibaca di sana aja kan? Iya. Berdasarkan KBBI. Ya, dibacanya di sana aja. Berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat. Norma memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat,
suatu kelompok orang dalam masyarakat. Norma diterapkan sebagai paduan tatatan dan pengadilan tingkah laku yang sesuai. Maka dapat disimpulkan norma adalah batas yang dibuat oleh suatu perkumpulan masyarakat atau komunitas untuk memandu tiap anggota. Nomor 2, macam-macam norma. Yang pertama, ya seperti yang kita sudah tahu, norma yang pertama ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nomor 3, norma yang akan kelompok kami bahas adalah norma agama, yaitu norma yang mengatur tentang norma agama di masyarakat, menjelaskan apa yang menjadi perintah Tuhan Yang Maha Esa, serta menjauhkan diri dari segala hal yang menjadi larangan atau pantangan dalam agama, dan diyakini senantiasa berbicara dan berperilaku sopan santun dengan warga masyarakat, peduli dengan anggota masyarakat serta lingkungan tempat tinggal sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa saling tolong menolong dalam bermasyarakat, tidak melakukan atau mengaitkan anggota masyarakat lainnya dalam perbuatan judi. 4. Apabila norma ini dilanggar, maka akan menerima konsekuensi sebagai berikut. Pelanggaran terhadap norma agama akan mendapatkan sanksi berupa siksa di neraka. Contoh pelanggaran norma agama: tidak melaksanakan ibadah, melakukan perzinahan, menghasut atau memfitnah. Norma ini hanya akan dipatuhi oleh mereka yang benar-benar memeluk agama dan mengamalkan ajaran agama dengan penuh keyakinan. Oke, sampai sini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam membaca. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ristinawati, perwakilan dari kelompok 2, ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Salah satu solusi untuk masalah norma agama yang ada di Indonesia adalah menjawab. Oke, bisa diskusi sebentar. Salah satu solusi untuk norma agama di Indonesia: memperdalam ilmu agama yang dianut, menambah ketaatan dalam beribadah, bertaubat, menambah ilmu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sekian, segitu. Bagaimana? Puas. Puas. Ada lagi? Ya, silakan. Dari mana, kelompok siapa? Ada nggak? Tidak, Pak. Sudah? Udah? Gak ada yang mau bertanya? Kalau gitu saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri, Rindi Sukmalara, Meli, Respia, dan Septiani Wondasari. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan macam-macam tentang norma-norma. Yang dimaksud dengan norma adalah? Yang dimaksud dengan norma adalah pedoman yang dapat membentuk sebuah kebiasaan dalam masyarakat. Norma sendiri merupakan aturan dan pedoman sosial yang berlaku dalam
dalam sebuah lingkungan. Pedoman norma setara dengan nilai dan moral dalam masyarakat. Yang kedua yaitu macam-macam norma. Pertama, norma dibagi menjadi 4 bagian, yaitu norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Oke, saya di sini akan menerangkan tentang norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan yang berasal dari hati nurani yang mengatur tingkah laku yang baik dan buruk. Oleh karena itu, norma kesusilaan ini sebenarnya tidak memiliki aturan tertulis. Contohnya, perilaku yang termasuk norma kesusilaan adalah menghormati sesama manusia, membantu orang lain, selalu jujur baik dalam perkataan maupun perbuatan, meminta maaf kalau membuat kesalahan. Contoh norma ini, yang pertama, menghormati sesama manusia. Contohnya, kita kalau sedang berbicara di depan, biasanya kita harus memperhatikan. Kalau tidak memperhatikan itu sama dengan melanggar norma kesusilaan. Yang kedua, membantu orang lain. Membantu orang lain bisa dikaitkan dengan pembelajaran kemarin, yaitu gotong royong. Selalu jujur baik dalam perkataan maupun perbuatan. Itu tentunya harus dilakukan setiap hari, yaitu jujur ya. Yang terakhir, meminta maaf kalau membuat kesalahan, yaitu pasti. Kalau kita membuat kesalahan lalu kita tidak meminta maaf, semua orang tidak akan menyukai kita dan kita akan dijauhi oleh beberapa orang, termasuk kita akan dijuliti oleh teman-teman kita sendiri. Yang keempat, apabila norma ini dilanggar, maka akan menerima sanksi sebagai berikut. Norma kesusilaan merupakan peraturan tidak tertulis, sama seperti tadi yang saya sebutkan di nomor 1 tadi. Sanksi jika melanggar norma kesusilaan biasanya berupa penyesalan atau penyesalan atau cenohan dikucilkan oleh masyarakat. Contohnya ya seperti itu tadi, kita jadi bahan gibah, terus diolok-olok oleh teman kita sendiri dan dijelek-jelekan oleh teman kita sendiri karena perbuatan kita sendiri yang melanggar norma kesusilaan. Oke, terima kasih. Sampai mohon maaf jika banyak kekurangannya. Jika ada yang bertanya, silakan. Itu tentunya harus dilakukan setiap hari, yaitu jujur ya. Yang terakhir, meminta maaf kalau membuat kesalahan, yaitu pasti. Kalau kita membuat kesalahan lalu kita tidak meminta maaf, semua orang tidak akan menyukai kita dan kita akan dijauhi oleh beberapa orang, termasuk kita akan dijuliti oleh teman-teman kita sendiri. Yang keempat, apabila norma ini dilanggar, maka akan menerima sanksi sebagai berikut. Norma kesusilaan merupakan peraturan tidak tertulis, sama seperti tadi yang saya sebutkan di nomor 1 tadi. Sanksi jika melanggar norma kesusilaan biasanya berupa penyesalan penyesalan atau cenohan dikucilkan oleh masyarakat. Contohnya ya seperti itu tadi, kita jadi bahan gibah, terus diolok-olok oleh
teman kita sendiri dan dijelek-jelekan oleh teman kita sendiri karena perbuatan kita sendiri yang melanggar norma kesusilaan. Oke, terima kasih. Sampai mohon maaf jika banyak kekurangannya. Jika ada yang bertanya, silakan. Dan lain sebagainya. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, saya akan bertanya kepada kelompok Kristi. Mengapa kita harus melakukan norma yang berlaku? Terima kasih. Harus mentaati ya maksudnya ya. Ya, Pak. Harus mentaati norma yang berlaku di kita. Silakan kelompoknya Risti. Bagus ini ada. Jadi kita hidup ya ada saling bertanya. Boleh kalau nggak puas silakan kalian. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Devi. Agar kehidupan yang berlangsung di masyarakat dapat terjalin dengan baik, tertib, dan aman. Apakah puas? Ya, sudah, terima kasih untuk kelompoknya Risti sudah menjawab pertanyaan saya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Risti. Salah satu solusi untuk norma agama di Indonesia memperdalam ilmu agama yang dianut, menambah ketaatan dalam beribadah, bertaubat, menambah ilmu kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, segitu. Bagaimana? Puas. Ada lagi? Ya, silakan. Dari mana kelompok siapa? Tidak bertanya kepada perwakilan kelompok 3. Apa perbedaan antara norma dan tata tertib? Baik, terima kasih untuk perwakilan dari kelompok 2 sudah bertanya. Baik, saya akan jelaskan. Yaitu norma yaitu kaidah atau aturan yang bersifat tidak tertulis. Sedangkan peraturan adalah tata tertib yang bersifat tertulis. Cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu kelompoknya Devi ya. Tepuk tangan untuk kelompok Devi. Terima kasih. Dan yang tadi bertanya dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada perwakilan kelompok 3. Apa perbedaan antara norma dan tata tertib? Baik, terima kasih untuk perwakilan dari kelompok 2 sudah bertanya. Baik, saya akan jelaskan. Yaitu norma yaitu kaidah atau aturan yang bersifat tidak tertulis. Sedangkan peraturan adalah tata tertib yang bersifat tertulis. Cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, saya akan bertanya kepada kelompok Kristi. Pelanggaran apa saja yang ada di dalam norma kesopanan? Pak, boleh izin diskusi terlebih dahulu? boleh. Iya, baik, setelah diskusi kelompok kalian tadi dan tanya jawab, kalian sudah menemukan jawabannya materi yang telah kita pelajari tadi. Nah, sekarang kesimpulannya harus kita tarik juga. Ada yang bisa menyimpulkan?
Siapa? Risti. Risti dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari barusan adalah, jadi semua norma-norma yang kita ketahui bertujuan agar kita selalu bersikap yang baik dan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan karena akan ada sanksinya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang bisa pulang? Ayo. Urusan apa? Intinya? Jadi semua Rehan? Jadi semua norma-norma yang Berdiri. sama. Ya gak apa-apa. Diulang. Yang lainnya sok didengarkan. Jadi kesimpulannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, jadi semua norma-norma yang kita ketahui bertujuan agar kita selalu bersikap yang baik dan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ada, yang sudah diterapkan karena akan ada sanksinya. ya tepuk tangan. Maaf. Jadi ya betul ya. Kesimpulannya tadi kalau nggak salah disimak ada norma tertulis, ada yang tidak Tertulis. ya. Norma kesopanan tidak tertulis, tapi kalau dilanggar itu akan berakibat balik ke kitanya, ya akan mendapatkan konsekuensinya. Misalnya contohnya, mohon maaf, kalau kalian kentut di depan orang banyak, nanti nama kalian akan jadi terkenal, situ kan? Ya, seperti itu. Jadi norma itu tertulis atau tidak tertulis adalah aturan yang harus kita patuhi. Ya, demikian. Mudah-mudahan ini pelajaran kali ini bisa bermanfaat tentang norma ya untuk kita semua, khususnya umumnya untuk kehidupan kita dalam bermasyarakat. Itu kenapa? Ayo main. Ini yang selanjutnya ada yang sudah, ada yang belum, silakan dikerjakan dulu LKPD elektriknya, dioksid ya. Dioksid sebentar kita kerjakan, nanti kita lihat hasil punya kalian karena di sana hasilnya langsung keluar nilainya, terus kita bisa belajar sambil bermain-main. Ya silakan. Sebelum kita tutup, kita lihat dulu hasil kita. Ya. 1, 2, 3. Ya. Baik, kita lihat hasil daripada kerja kelompok masing-masing. Nah, ini sudah ada ya. Ini hasil karya kelompok 1. Nilainya 10/10. Artinya semua benar. Nah, di sini tepuk tangan. Ya, betul. Ya. Jadi dengan teknologi worksheet ini sebenarnya banyak ya, tanpa ada kuisis. Jadi Bapak kebetulan suka dengan yang ini, dengan live worksheet ya, karena mungkin lebih mudah dan lebih dulu saya pahami, Nah, ini hasil daripada kelompoknya Rehan, Rohman, Randy, Ricky, Nandi, dan Isnan. Yang pertama, mencocokkan dengan keterangan pelanggaran norma di bawah.
Yang agama itu melanggar aturan agama itu orang yang sedang minum minuman keras. Kalau minuman yang tidak keras ya boleh. Yang kedua, hukum, itu pelanggaran hukum demo yang tidak tertib, melempari aparat biasanya itu. Yang ketiga, norma kesopanan, itu melanggar apa? Itu ya, ngabokok batur, pasti kalian pernah diketutin atau mentutin atau kumaha sih. Ada yang selanjutnya kesusilaan, ada juga yang pernah ya sering nyontek. Itu sebenarnya perbuatan nyontek itu perbuatan tidak beretika. Yang selanjutnya menjodohkan, ini betul dengan cara ditarik ya. Nah itu enaknya kita bisa belajar sambil bermain. Terus kita coba yang lainnya lihat ya. Itu sulit atau rehat? Ya karena kita bermain sambil belajar. Satu lagi kelompok anu mana? Ini ya. Sama 10 tepuk tangan untuk kalian semua. Nilainya ya. Baik anak-anak sekalian, terima belajar. Jangan lelah untuk belajar seperti yang tadi disebutkan di video motivasi ya. Jadi belajar itu kalau kita karena belajar karena takut menderita akan merasa lelah. Kalau kita keinginan kita untuk belajar maka kita akan tenang. Walaupun nanti ada lelah tetap, hanya lelah itu tidak akan menjadi kita diam ya. Terima kasih untuk pelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk minggu selanjutnya silakan kalian pelajari Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 silakan kalian cari di buku, pelajari dulu di internet dan dimanapun yang bisa kalian bisa pelajari ya. Baik, untuk penutup silakan yang mau memimpin doa sekarang siapa? Sari. Laki-laki. Nah, memimpin doa. Ketua kelas. Sama-sama terima kasih. Terima kasih. Kalian hebat, kalian luar biasa. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. SMK bisa. Longji Bisa. Hiji. Ya, terima kasih. Ya. Ini ya. Salam 10 tepuk tangan untuk kalian semua. Anak-anak sekalian, terima kasih untuk hari ini. Kita sudah belajar. Jangan lelah untuk belajar seperti yang tadi disebutkan di video motivasi ya. Jadi belajar itu kalau kita karena belajar karena takut menderita akan merasa lelah. Kalau kita keinginan kita untuk belajar maka kita akan tenang, walaupun nanti ada lelah tetap,
hanya setelah itu tidak akan menjadi kita diam ya. Terima kasih untuk pelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk minggu selanjutnya silakan kalian pelajari Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 silakan kalian cari di buku, pelajari dulu di internet dan dimanapun yang bisa kalian bisa pelajari ya. Baik, untuk penutup silakan yang mau memimpin doa sekarang dari laki-laki memimpin doa. Baik. Kepada guru kita semua, kita ucapkan bersama-sama terima kasih. Terima kasih.